Di awal scene diperlihatkan Mas Arya yang berbicara di depan pintu kamar. Mas Arya terus meminta Inggit agar permasalahannya bisa diselesaikan secara baik-baik. Kemudian Mas Arya memandangi foto pernikahan mereka. Tak lama kemudian setelah Mas Arya memberi waktu untuk Inggit sendiri, Inggit pun akhirnya keluar menemui Mas Arya. Di sini Inggit merasa berada di dalam kamar tidak membuatnya merasa baik dan Inggit ingin mendengarkan penjelasan Mas Arya. Mas Arya pun meyakinkan Inggit bahwa dulu hubungannya sama Karin tidak ada apa-apanya dan tidak berarti untuk dipertanyakan, karena memang itu tidak penting. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Arya, Inggit merasa lebih baik. Kemudian Mas Arya mengajaknya untuk makan. Lalu Inggit ingin makan mie instan, kemudian scene berpindah. Terlihat Mas Arya sedang meeting berdua bersama Karin. Tanpa Mas Arya sadari ternyata Inggit melihat kemesraan Mas Arya dengan Karin. Hingga saat mau berciuman, Inggit yang tidak tahan melihatnya langsung masuk. Di saat Inggit memarahi Mas Arya, ternyata itu hanyalah mimpi. Nampaknya Inggit masih takut akan Mas Arya menjalani hubungan lagi dengan Karin, sehingga terbawa mimpi. Scene berpindah di saat jam pelajaran, tiba-tiba Karin masuk dan meminta Mas Arya untuk cegah Fir mantan Karin, agar tidak menemui Karin. Kemudian Mas Arya meminta Karin untuk menghubungi security. Lalu Mas Arya meminta Karin untuk bersembunyi. Setelah di lobi benar saja Mas Arya melihat Fir yang tengah mencari Karin. Mas Arya terus meyakinkan Fir kalau Karin tidak ada di kampus, namun Fir tidak percaya sama Mas Arya. Melihat Fir terus memaksa untuk bertemu Karin, tiba-tiba security datang, hingga Fir berhasil diusir dari kampus. Karin yang melihat Fir sudah pergi. Lalu Karin pun berterima kasih kepada Mas Arya karena sudah membantunya. Inggit yang melihat tingkah Karin yang pegang-pegang Mas Arya di depan Inggit. Nampaknya Inggit benar-benar sudah di luar batas kesabarannya, hingga ia berani sentuh rambut Karin. Sampai menarik rambutnya hingga kepala Karin dibenturkan ke meja beberapa kali. Mas Arya yang melihat itu, mencoba untuk menghentikan Inggit. Namun Inggit benar-benar sudah sangat marah dengan Karin. Dan kenyataannya itu hanyalah halusinasi Inggit saja guys. Di adegan ini sepertinya kita di prank ya guys. Oke lanjut. Kemudian Mas Arya memanggil-manggil Inggit yang sedang terdiam. Saat Inggit tersadar, Inggit lalu masuk lagi ke kelas. Di dalam kelas Mas Arya menjelaskan kepada Inggit maksud Karin tadi. Di sini Mas Arya bertujuan hanya untuk membantu Karin. Karena Karin sangat butuh bantuan Mas Arya. Inggit yang merasa tidak suka dengan kedekatan Mas Arya dengan Karin, Inggit meminta Mas Arya untuk tidak perlu membantu Karin. Di sini Mas Arya terus membuat Inggit untuk saling mengerti, tidak salahnya membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Sama hal ketika Inggit meminta bantuan kepada Andre, pasti Andre akan membantu. Setelah Mas Arya terus meyakinkan Inggit agar buang pikiran negatifnya, mendengar perkataan Mas Arya Inggit bisa mengerti. Kemudian scene berpindah. Setelah selesai ngampus, mereka kemudian bertemu di kafe. Di sini Inggit menceritakan tentang keanehan Karin, yang menghindar dari Fir mantannya, Fir yang dianggap orangnya jahat. Pada kenyataannya yang mereka ketahui waktu diusir sama security orangnya tidak memberontak, dalam artian Fir orangnya baik. Di sini Inggit berpikir mungkin ini akal-akalannya Karin supaya bisa dapat perhatian dari Mas Arya. Setelah mendengar pernyataan Inggit, teman-temannya berinisiatif untuk menyelidiki Karin dan Fir. Inggit pun setuju dengan rencananya itu, namun Inggit meminta jangan sampai ketahuan Mas Arya. Scene berpindah terlihat Karin yang menghubungi Mas Arya. Karin lagi-lagi meminta bantuan kepada Mas Arya, kalau keadaannya sekarang sedang tidak aman. Mendengar hal itu Mas Arya memastikan untuk Karin semua pintu harus terkunci, dan Mas Arya akan segera ke sana. Awalnya Mas Arya tidak perlu ke rumah Karin, akan tetapi Mas Arya mau memastikan semua keadaannya aman. Kemudian Mas Arya menelpon Inggit untuk pergi bersama ke rumah Karin. Saat Mas Arya dan Inggit sudah berada di depan rumah Karin, tanpa Karin sadari tiba-tiba Inggit menampakkan dirinya. Sepertinya Karin merasa rencananya gagal. Mungkin di awal, Karin hanya pura-pura dalam bahaya agar bisa berduaan bersama Mas Arya. Saat Karin menjelaskan maksudnya, bahwa Karin merasa tidak aman berada di rumah sendirian. Lalu Inggit menawarkan Karin agar tinggal di rumah Inggit dan Mas Arya. Mendengar hal itu Mas Arya sedikit tidak setuju, namun Inggit terus membujuk Karin supaya mau tinggal bersamanya agar Karin aman. Kemudian Karin pun dengan perasaan senang, langsung menyiapkan pakaiannya. Scene berpindah setelah mereka sudah sampai di rumah.
Inggit dan Arya mengantarkan Karin ke kamarnya. Karin pun berterima kasih kepada mereka sudah diperbolehkan tinggal bersama. Di malam hari terlihat mereka bersiap untuk makan malam. Saat makan, Inggit sengaja ingin dimanja sama Mas Arya di depan Karin. Karin yang melihat itu nampak sedikit cemburu melihat kemesraan mereka, sampai Karin mengalihkan pembicaraan mereka, kalau makanan yang dimasak Mas Arya selalu enak dan Mas Arya ketika di London kerjaannya selalu masak. Setelah mereka makan terlihat Inggit tertidur mungkin karena kekenyangan hingga ia tertidur di meja, lalu Mas Arya menyuruhnya untuk pindah ke kamar. Di situ juga terlihat ada Karin yang melihat mereka. Scene berpindah di pagi terlihat Inggit yang menemui teman-temannya. Di sini Inggit memberitahu bahwa Karin tinggal di rumah Inggit. Temannya yang mendengar itu sempat kaget. Temannya berpikiran sama aja masukin ular ke rumah. Namun Inggit memastikan Karin dan Mas Arya tidak akan berbuat sesuatu, karena Inggit terus mengawasi Karin 24 jam dan itu strategi Inggit untuk menyelidiki Karin. Lalu Inggit menyusun rencana untuk membagi tugas kepada mereka, diharap semua akal-akalan Karin terbongkar. Yang sebenarnya ditakutkan Karin pada mantannya Fir itu tidak benar. Yang sebenarnya hanya Karin ingin terus dekat dengan Mas Arya. Di sisi lain terlihat Karin tengah mengobrol bersama Felix dan Jessica. Jessica yang mendengar Karin terus berusaha mendekati Mas Arya. Jessica pun mengingatkan Karin bahwa Karin harus tahu diri karena Mas Arya adalah suaminya Inggit. Coba belajar membuka hati kepada orang lain. Karin yang merasa kurang nyaman dengan perkataan Jessica. Karin berkata kalau Jessica tahu banget dengan keluarga Mas Arya. Apakah Jessica tahu banget dengan keluarga Jessica? Sontak mendengar hal itu Jessica langsung pergi. Jadi di sini Karin yang sudah mengetahui tentang keluarga Jessica, yang dimana Felix telah berselingkuh, mencoba mempertanyakan hal itu namun seketika Jessica pergi. Dan untuk episode 8 bagian A bersambung. Oke guys, semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu di channel ini ya. Oh iya, admin menyarankan untuk menonton yang full movie-nya ya, agar tidak salah paham, karena menonton yang aslinya jauh lebih baik. Dan kepada kalian bantu support channel ini, dengan cara subscribe ya. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Sebagai kalimat penutup, terima kasih kepada yang sudah menonton, tetap semangat, selalu jaga kesehatan diri kalian.